Baik, terima kasih bagi yang sudah berkunjung ke channel saya. Di sini saya akan membahas materi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN khususnya kelas 11 SMK pertemuan keempat. Yang mana di sini saya akan membahas KD 3.12 dan 4.12 yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dan menyajikan hasil analisis penyelenggaraan HAM. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis kasus pelanggaran HAM, baik itu pemajuan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, menyajikan analisis kasus yang itu perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan masyarakat serta bangsa dan bernegara. Hakikat HAM yaitu ada 5. Yang pertama, hak yang dimiliki setiap orang. Yang kedua, menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga, merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun. Yang kelima, kewajiban semua pihak terutama negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya pengertian HAM. Pengertian HAM saya rasa pertemuan sebelumnya bisa kalian cek, yaitu udah kita bahas, yaitu apa pengertian HAM atau asasi manusia di dalam suatu negara, yaitu yang berkaitan dengan hukum pemerintah dan lain sebagainya. Ciri-ciri HAM yang pertama hakiki, yaitu sudah ada sejak lahir. Berarti sejak kamu ada di dalam kandungan orang tuamu, kamu sudah memiliki hak. Makanya jika ada seseorang melakukan pengguguran kandungan, maka itu adalah melanggar hak asasi manusia. Universal berlaku untuk semua orang dan selanjutnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak atas hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Kalian bebas memilih pemimpin siapa saja. Kalau politik, kalian bebas juga bekerja sebagai apa dalam perekonomian dan sosial budaya, kalian bebas mengembangkannya. Selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia diatur dalam pasal 28A sampai 28J, yaitu pada Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, mempertahankan hidup dan kehidupan, membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminalisasi. Selanjutnya, mengembangkan dan memajukan diri serta mendapat pendidikan dan manfaat dari iptek. Selanjutnya, pengakuan yang hasil dari dihadapkan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yaitu kebebasan beragama, yaitu berkomunikasi dan memperoleh informasi, berkewajiban menghargai orang lain, tidak dituntut dan dasar hukum berlaku absolut dan bebas. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kemudian bertabat dan serta benda serta bebas dalam penyiksaan dan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kewajiban asasi manusia yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban, yaitu apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam arti orang itu bekerja harus mempunyai tanggung jawab yang besar, jangan semena-mena terhadap pangkat jabatan yang dia miliki. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dah tercantum ya dalam Pancasila dan dalam HAM juga sudah.
Lanjutannya yaitu pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor yaitu faktor eksternal dan internal atau dalam diri, yaitu melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri perilaku pelanggar HAM. Contoh, sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Itu adalah dari internal atau dari diri kamu sendiri. Banyak. Jika kamu membuang sampah sembarangan di dalam kelas, dalam kehidupan sekolah, itu adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga kamu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sikap egois kamu juga terhadap teman-temanmu itu juga salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya faktor eksternal yang dilakukan dari luar diri manusia yang mendorong seseorang kelompok untuk melakukan pelanggaran HAM. Contoh, penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya seorang pemimpin korupsi, itu salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. Di sini yang paling sering adalah penyalahgunaan teknologi. Sering saya jumpai siswa-siswa itu mengeser-ser sesuatu berita yang hoax kalau zaman sekarang. Itu tidak boleh. Seharusnya kalian perhatikan dulu, kalian perhatikan benar-benar apakah berita itu fakta, melalui sumbernya dari mana, ya. Supaya tidak menyebarkan hoax atau menimbulkan pelanggaran ITE. Terus, upaya pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa kita dengar dengan Komnas HAM. Terus mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana pada tanggal 2 September 1999 menandatangani peraturan pemerintah. Terus peran masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia, ikut mensosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lewat pertemuan remaja dan lain-lain sebagainya yang ada di lingkungan masyarakat. Keberanian untuk menyampaikan laporan terhadap pelanggaran HAM, yaitu keberanian untuk menjadi saksi terhadap kasus pelanggaran HAM. Nah, ini adalah peran masyarakat, ya. Dia tidak harus tahu kewajiban, tapi harus juga tahu perannya sebagai masyarakat dalam menegakkan HAM. Selanjutnya, contoh perilaku sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM, yaitu di lingkungan keluarga menghormati dan menyayangi adik sama kakak. Jika kamu seorang adik, kamu menghormati kakakmu. Jika kamu seorang kakak, berikan contoh yang baik terhadap adikmu. Saling menghormati dan saling menghargai. Maka di situ juga kalian sebagai warga negara yang baik udah menegakkan HAM. Di lingkungan sekolah tidak melaksanakan kepada teman dan atau guru. Bertindak dalam arti ini, bagaimana kalian ngomong sama guru, bagaimana kalian ngomong sama teman kalian. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak bagus, jangan menggunakan peribahasa yang tidak bagus, karena kalian secara tidak langsung di sini sudah menghargai atau menegakkan HAM di lingkungan sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat tidak menghardik pengemis, dalam arti jika ada pengemis datang ke rumah kalian jika tidak memberi, kalian berikanlah kata yang bagus. Jangan kalian menghina ataupun melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kalian tidak baik. Nah, itu adalah dalam lingkungan masyarakat. Di lingkungan warga negara, memahami dan menaati setiap lingkungan HAM yang berlaku. Nah, itu adalah warga negara yang baik. Upaya penegakan HAM, hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM adalah KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Adapun proses penyelesaian pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yaitu untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini saja, dan untuk membahas tentang
proses penyelesaian pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Itu tunggu kita selanjutnya pertemuan kelima. Baik, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.